Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, siapa yang tak kenal dengan kuliner yang satu ini? Sate. Masakan khas Nusantara ini sangat populer di semua kalangan. Hampir semua daging bisa dijadikan sate, dari ayam, kambing, sampai daging sapi. Berbagai jenis sate pun ada di Indonesia, mulai sate Madura, sate Marangi, sate Padang, dan lain sebagainya. Sate yang biasa disajikan dengan bumbu kacang atau kecap bisa menjadi santapan lezat setiap waktu. Ciri khas sate tentu daging yang ditusuk di bilah bambu atau lidi, sahabat Hikmah. Karena tanpa tusukan, daging itu hanyalah daging bakar biasa. Meskipun terlihat remeh, tusukan sate ini menghidupi banyak orang yang berperan di balik layar kelezatan sate. Salah satunya Teten. Tapi ada yang lebih istimewa. Teten tak hanya sekedar pengrajin tusuk sate, Teten juga tak bisa melihat alias tunanetra. Untuk memilih bahan, biasanya Pak Teten meraba-raba bambu dengan kedua tangannya. Meski tak bisa melihat, ia sudah terbiasa mengenali bambu yang berkualitas hanya dengan indera perasanya. Biasanya dalam seminggu, Teten membeli bambu 4 batang dengan harga Rp70.000 untuk ia jadikan tusuk sate. Bambu kemudian diukur untuk dipotong tiap 20 cm. Untuk alat bantu ukur, Teten menggunakan sebilah kayu agar ukurannya seragam. Meski tak bisa melihat, tak ada rasa ragu di ayunan gergaji Teten. Bahkan, gerakan gergaji yang dipegang seorang tunanetra itu bisa membuat miris siapapun yang melihat. Teten yang sejak 2008 menjadi pengrajin tusuk sate memang tak punya pilihan lain untuk menafkahi keluarganya. Ada paintan bapak mah parantos istilah nama profesina iya. Teu aya deui nyobi-nyobi kanu tebih oge teu aya nasibna bapak mah uih deui ka lemur, kantos nyobian di Purwakarta, Panti Pijat, namun teu aya. Teten lalu membelah bambu menjadi bagian-bagian kecil. Satu ruas bambu yang terpotong biasanya dibelah menjadi 16. Teten benar-benar hafal di luar kepala bagaimana cara membelah bambu. Potongan yang lebih kecil tentu meningkatkan resiko terkena pisau di jari-jari Teten. Setelah itu, bagian dalam bambu yang berserabut dibelah untuk dibuang. Potongan kecil lalu dibelah menjadi 2, untuk kemudian didapatkan tusukan sate yang belum dihaluskan. Dengan lincah, tangan Teten membelah potongan bambu. Meski terkadang harus meraba-raba, tak membuat kerja Teten melambat sama sekali. Selanjutnya, Teten dibantu Neni, istrinya, mulai menyerut bambu hingga halus menggunakan pisau kecil. Bahkan dengan mata yang awas, jika tidak terbiasa, pekerjaan ini sangatlah berbahaya. Setiap serutan dari pisau yang tajam bisa saja mengenai jari-jari pengrajin tusuk sate. Tapi, Teten dengan segala keterbatasannya mampu menghasilkan 2000 tusuk sate dari satu batang bambu hanya dalam sehari. Midamel we ari awalna memang lami teras-teras empoeng dan parantosku sering-sering nate ya janten tiasa ngalalebah jarak-jarakna ye peso bilih kana panangan. Alhamdulillah duwi ka ayeuna tiasa ngawujud. Teten sedikit beruntung. Pembeli yang telah mengenal kualitas tusuk sate Teten biasanya langsung mendatangi rumahnya. Tiap 1000 tusuk, Teten bisa mendapatkan Rp15.000. Jika dihitung, Teten hanya mendapat keuntungan Rp50.000 dalam seminggu. Tentu ini adalah jumlah yang sangat minim. Jika tersisa, Teten terkadang harus menjualnya ke warung-warung dengan berjalan kaki. Dengan kondisi ini, tak pernah sedikit pun Teten mengeluh.
Dia tetap bekerja keras dan menjadi mujahid demi keluarganya. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja. Dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti mujahid di jalan Allah." Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah keluarga teh aya keluhan naon-naon. Da nanti istilah nama upami teh mah teh aya penghasilan sakadikna tiasa heula ka warung gitu. Kasbon lah istilah nama. Kanu ikhlas. Selain membuat tusuk sate, Teten juga menjadi perantara tagihan listrik untuk tetangganya. Hal itu ia lakukan semata-mata untuk menambah penghasilannya sehari-hari. Meski untuk itu, dia harus berjalan lebih jauh dari biasanya. Meski tunanetra, pihak KUD memang telah mempercayakan Teten untuk menjadi penagih tagihan listrik di daerah Cicurug, Desa Suci, Kabupaten Garut. Upami perkawis upah mah bapak mah teu narget nya aya keikhlasan masih hante aya mah teu sawios. Alhamdulillah lah ari perkawis jumlah artos nama teh terang, namun da ai jalmina jalujur menggeningan alhamdulillah teu pernah tertipu. Alhamdulillah. Di kampung Cicurug inilah Teten menjalani hidupnya sehari-hari. Bersama Neni, rumah kecil inilah jadi saksi bisu perjuangan mereka dalam rumah tangga. Neni dengan sabar menerima kekurangan Teten dan setia mendampinginya. Neni sendiri tak pernah menyesali keputusannya menikah dengan Teten. Bahkan dari pernikahan mereka, pasangan ini telah dikaruniai 3 orang anak. Meski 2 anak yang telah menikah tak banyak membantu, Neni tetap bersyukur dengan kehidupan yang ia jalani. Hoyong ibu ngadoa ka Allah, hoyong dipasihan milik kedua ageng, supados ibu tiasa nggemakeun murang kalih. Kondisi fisik yang kekurangan tak membuat Teten melupakan Sang Pencipta. Di usia yang kini menginjak 63 tahun, Teten justru semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir setiap saat Teten tak pernah melewatkan sholat wajib di masjid kampungnya. Meski harus bersusah payah berjalan, meraba dinding rumah tetangga, menelusuri gang-gang sempit, tak menyurutkan langkah Teten sedikit pun. Dina subuh ke masjid, dina waktos-waktos rutinan malam Salasa ke masjid. Margina peryogi pengenalan sareng warga, silaturahmi sareng warga. Tak hanya itu, Teten juga dipercaya untuk menjadi muazin di masjid. Suara Teten yang merdu seolah menghilangkan segala kekurangan pada penglihatannya. Hayya 'alas shalah. Sungguh sebuah keadilan yang diberikan Allah untuk umatnya. Dalam gelap pandangan Teten, tersimpan sebuah cahaya yang dipancarkan lewat panggilan sholat yang dilantunkan Teten. Subhanallah. Sahabat yang dicintai Allah, kita semua tidak ada yang tidak bekerja. Dan kita harus berupaya untuk menjadikan kerja kita itu menjadi bahagian daripada tangga menuju surga. Dan ternyata itu bisa. Oleh karena itu bismillah. Apapun profesi yang saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada kita, alangkah baiknya kalau kita menjadikan itu sebagai tangga menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tangga menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tidak mau ketika kita nanti berkumpul di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita, dan ternyata Allah panggil kita untuk masuk ke dalam surganya itu melalui pintu kerja kita. Kau yang sudah begitu berjibaku dan melakukan segala daya dan upaya untuk bisa mendapatkan penghasilan, dan saat itu kau mendapatkan ridhaku. Maka sahabat yang dicintai Allah, bismillah.
selama kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk senantiasa menjadikan ini anugerah bagi kita. Di mahsyar nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan banggakan kita di hadapan seluruh makhluknya dengan apa yang pernah kita kerjakan saat ini. Bismillah, jadikan ini sesuatu yang membanggakan bagi kita di mahsyar kelak.